Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Cirebon yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di masa pandemi ini kita masih dapat berkumpul dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Yaitu yang pertama adalah menjaga jarak, yang kedua adalah selalu menggunakan masker, dan yang ketiga selalu mencuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik. Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, pada kesempatan ini kami kebetulan sudah menyelesaikan Bintek mengenai seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum AKM. Tentu saja AKM ini ada latar belakangnya. Ya. Asesmen kompetensi minimum ini dilatar belakangi oleh yaitu dengan hasil PISA yang membuktikan bahwa siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia itu kurang memadai ya. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD mencatat peringkat program for International Student Assessment atau PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Nah, untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Nah, untuk matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara, sedangkan untuk sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Nah, sebagai langkah untuk memperbaiki keadaan di atas, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional menjadi asesmen nasional atau kita singkat dengan AN. Ya, selanjutnya, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu tingkat setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim suasana pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, itu latar yang dimaksud dengan asesmen nasional. Selanjutnya, instrumen apa saja yang ada pada asesmen nasional itu? Ya. Yang pertama, asesmen nasional kompetensi minimum. Nah, ini tujuannya untuk mengukur kompetensi mendasar, baik literasi membaca maupun numerasi siswa. Nah, kemudian yang kedua adalah survei karakter. Tujuannya untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Tujuannya mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Sedangkan kompetensi diukur dalam AKM itu ada 2. Ya, yang pertama adalah literasi dan yang kedua adalah numerasi.
Ya, kedua komponen AKM itu masing-masing menguji yang pertama keterampilan berpikir secara logis dan sistematis. Kemudian yang kedua keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Dan yang ketiga keterampilan memilih serta mengolah informasi. Selanjutnya kompetensi yang diukur dalam AKM. Apa saja kompetensi yang diukur dalam AKM? Ya, yang pertama kompetensi AKM literasi membaca, itu kontennya meliputi konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk konten, yaitu berupa teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Nah, kemudian yang kedua adalah proses kognitif, yaitu menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kemudian yang kedua interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi, yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun kepercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal-hal lain di luar teks. Ya, selanjutnya adalah konteks. Konteks itu meliputi persona, sosial budaya, dan saintifik. Persona berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang selanjutnya saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Selanjutnya komponen kompetensi yang diukur dalam AKM. Ya, apa saja? Nah, pada numerasi dalam konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, yang kedua pengukuran dan geometri, ketiga data dan ketidakpastian, dan yang keempat adalah aljabar. Nah, komponen AKM dalam numerasi itu sama saja dengan tadi pada literasi membaca, yaitu meliputi konten, proses kognitif maupun konteks. Konten itu meliputi bilangan, meliputi representasi, sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan, ya, pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Ya. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian di atas maupun penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pada bilangan serta rasio dan proporsi. Selanjutnya proses kognitif, itu meliputi pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika penerapan. Mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Adapun konteks itu personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial, budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu,
budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Ya, selanjutnya perbedaan antara UN dan AN. Ya, perbedaannya UN, yang pertama ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Ya, jadi individu yang diukur untuk kognitifnya saja. Kemudian ujian nasional hanya diperuntukkan bagi siswa SMP, SMA, dan SMK. Kemudian subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa, model soal ujian nasional pilihan ganda dan isian tingkat periode tes 4 hari. Ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu. Nah itu mengenai ujian nasional. Sedangkan asesmen nasional, perbedaannya. Yang pertama, asesmen nasional memotret input, proses, hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Yang ketiga, pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Dan yang keempat, asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni SD, SMP, SMA, dan SMK, kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau SMK. Itu perbedaan antara UN dan AN. Nah, kenapa harus AN? Ini beberapa poin evaluasi berikut yang menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Yang pertama, butir ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. Sebagaimana tercermin dalam kurikulum 2013, harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan, serta konsep melalui lembaga konteks kehidupan, berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan bernalar. Dan yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Nah, tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau, yaitu perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta,
antar daerah atau antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dan yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka pada tahun 2021. Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksud sebagai peta awal untuk sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Nah, bentuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional yaitu asesmen meliputi asesmen kompetensi minimal. Ya. Dalam asesmen kompetensi minimal ini itu meliputi dua, yaitu yang pertama asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Ya, asesmen literasi membaca meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Nah, sedangkan asesmen numerasi yaitu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Itu adalah bagian dari asesmen kompetensi minimal. Ya, selanjutnya yang kedua survei karakter dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Ya, selanjutnya petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ya, yaitu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Ya, yaitu pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Kemudian yang selanjutnya teknik pelaksanaan asesmen nasional yaitu peserta AKM-nya adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan pemilihan sampel secara acak. Ya. Nah, jadwalnya dalam pelaksanaan asesmen nasional, misalkan jenjang SD, MI, atau paket A, ya. Hari pertama itu tes literasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit, kemudian hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Kemudian tingkat SMP atau MTS atau paket B atau USTO itu tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit, kemudian hari kedua tes numerasi 90 menit, dan survei lingkungan belajar adalah 3